Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, sehingga mereka membutuhkan pelayanan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki kategori dan klasifikasi yang berbeda-beda. Salah satunya ada anak dengan hambatan intelektual atau yang biasa disebut dengan anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang perkembangan dan adaptasi tingkah lakunya mengalami keterbelakangan, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus agar dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Identifikasi merupakan upaya untuk mengenali seseorang yang diduga berkebutuhan khusus. Identifikasi ini menjadi proses yang penting karena untuk menentukan langkah selanjutnya dalam melakukan asesmen. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Mutia Ainurida dengan NIM 20101272200032 dari kelas A01. Di sini saya akan menampilkan video presentasi hasil identifikasi anak dengan hambatan intelektual dengan tahapan observasi bertemu langsung dengan anak serta orang tua dari si anak. Sebelumnya, mari kita berkenalan dahulu dengan anak yang menjadi partner saya dalam melakukan identifikasi ini. Inna Nazwatul Fitri, atau biasa disebut dengan Nazwa, lahir di Marabahan 26 November 2007 dan sekarang berumur 14 tahun. Nazwa merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari orang tua dengan ayahnya yang bernama Bahrani dan ibunya yang bernama Yuyun Wahyuni. Nazwa telah duduk di bangku kelas 6 SD, bersekolah di SD Negeri Bagus 2. Nazwa tinggal bersama kedua orang tuanya serta adik-adiknya di Jalan Galam Raya nomor 25 Ulu Benteng Marabahan, Kabupaten Baritokuala. Dapat dilihat pada video, saya juga berbicara langsung dengan ibunya Najwa, yaitu Ibu Yuyun. Tentunya membahas segala sesuatu mengenai Nazwa, dimulai dari riwayat kelahiran. Pada perkembangan masa kehamilan, Ibu Yuyun mengatakan bahwa kehamilan beliau berjalan dengan sangat normal dan tidak ada sama sekali mengalami penyakit apapun. Nazwa lahir dengan berat 3 kg, serta panjang kurang lebih 50 cm, serta tidak memiliki gangguan atau tanda-tanda kelainan saat dia lahir. Selanjutnya, perkembangan pada masa balita. Najwa menyusu dengan ibunya sampai umur 3 bulan, lalu minum susu kaleng hingga umur 2 tahun. Imunisasinya pun lengkap, pemeriksaannya pun rutin, serta kualitas makanan yang diberikan sudah dengan kualitas yang terbaik. Lalu Nazwa pun tidak sama sekali mengalami kesulitan makan. Untuk perkembangan fisiknya sendiri, Najwa telah dapat berdiri pada umur 2,5 tahun dan dapat berjalan di umur 2 tahun. Lalu untuk status gizinya baik, riwayat kesehatannya pun baik. Namun Najwa sampai sekarang masih belum bisa untuk naik sepeda. Pada perkembangan bahasa Nazwa berkembang seiring dengan perkembangan fisiknya dalam berjalan, yaitu Najwa telah bisa mengucapkan satu suku kata yang bermakna pada umur 2 tahun. Di umur itu pun Najwa telah dapat berbicara dengan satu kata bermakna. Untuk umur 3 tahun, Najwa telah berbicara dengan kalimat lengkap yang sederhana. Selanjutnya, untuk perkembangan sosial Najwa dapat dikatakan sudah sangat baik karena Najwa mudah bergaul, lalu dapat mendengarkan teguran dari orang tuanya, serta Najwa mudah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk perkembangan pendidikannya, Najwa masuk TK pada umur 4 tahun, masuk SD umur 6 tahun, lalu kesulitan yang dialaminya yaitu sulit dalam membaca, dan tentunya hal itu mempengaruhi dalam pemahaman materi yang ia terima. Dan Najwa pun pernah tidak naik kelas. Menurut persepsi dari orang tua Najwa ini merupakan anak yang baik, pintar, dan dapat berbaur dengan orang di sekitarnya. Najwa pun termasuk anak yang dapat ditegur, namun cara menegurnya harus sedikit lebih tegas. Tentunya sebagai orang tua Najwa, Ibu Yuyun berharap agar anaknya diberikan pelayanan yang lebih baik lagi dari pihak sekolah.
Tentunya agar anaknya dapat benar-benar menguasai pembelajaran yang diberikan. Dan tentunya besar harapan orang tua terhadap Najwa agar Najwa dapat lebih mandiri, mengontrol perasaannya yang dapat berubah secara tiba-tiba, menghilangkan sikap egois yang dimilikinya, serta Najwa lebih baik lagi ke depannya dalam aspek akademiknya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai informasi perkembangan anak dengan berbagai aspek, yaitu aspek kognitif, bahasa, emosi, sosial, dan fisik motorik. Yang pertama, perkembangan kognitif. Dari identifikasi yang dilakukan, maka ditemukan hasil bahwa Najwa memiliki respon yang baik terhadap lawan bicaranya. Memang, terkadang Najwa lupa akan beberapa kegiatan yang telah dilakukannya, namun Najwa mudah mengingat orang-orang yang telah ditemuinya. Najwa selalu menyadari apa yang ia lakukan dan tentunya dia juga mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Yang terpenting pada saat berkomunikasi, Najwa telah melakukannya dengan sangat baik. Najwa selalu memberikan respon terhadap lawan bicaranya, menatap lawan bicara, dan ia juga dapat berkomunikasi dua arah. Dan perlu diingat, Najwa melakukan berbagai kegiatan tergantung dengan mood yang sedang dialaminya. Next ada bahasa. Kemampuan bahasa Najwa muncul secara beriringan dengan perkembangan fisiknya, yaitu sekitar umur 2-3 tahun. Najwa tidak mengalami keterlambatan dalam bahasa, maka dari itu perkembangan bahasanya termasuk ke dalam kategori yang baik. Walaupun seluruh perkembangan bahasa Najwa telah dikatakan sangat baik, namun Najwa masih belum bisa membaca dengan lancar. Ia hanya mampu membaca per kata. Dalam persoalan berhitung pun Najwa masih kurang, karena ia kurang mampu berpikir secara abstrak. Selanjutnya ada emosi. Pada lingkungan pertemanan, Najwa merupakan anak yang penyabar, tidak egois, serta tidak mau hanya menang sendiri. Namun berbeda apabila ia bergaul dengan adik-adiknya. Apabila dengan adik-adiknya, Najwa cenderung lebih egois dan memiliki perasaan ingin menang sendiri. Namun sisi positifnya, Najwa merupakan anak yang tidak mudah tersinggung, tidak mudah tersulut emosi, menjadi anak yang jujur serta penyabar. Berikutnya yaitu perkembangan sosial. Dapat dikatakan perkembangan sosial Najwa merupakan yang terbaik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan interaksinya dengan keluarga, teman, serta orang-orang di sekitarnya. Najwa sangat mudah dalam berinteraksi dengan orang baru. Tidak sulit baginya menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terbilang baru baginya. Kita ambil contoh mengapa kemampuan sosial Najwa dapat dikatakan menjadi yang terbaik. Contohnya yaitu Najwa bisa berjualan. Selain menjadi hobinya, berjualan juga dapat menjadi bukti bahwa kemampuan sosial Najwa sangat baik. Yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, contohnya seperti memberikan kembalian dan lainnya. Yang terakhir ada fisik motorik. Dari hasil identifikasi yang ditemukan bahwa Najwa memiliki fisik motorik yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini dapat dilihat pada kemampuan motorik yang dilakukannya telah melewati fase motorik anak tunagrahita pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari motorik halusnya, yaitu Najwa dapat merobek kertas, menggunting kertas, menulis, serta menggambar. Dan begitu pun dengan motorik kasarnya, Najwa dapat berlari, melompat, dan lain sebagainya. Dan ada bukti bahwa fisik motorik Najwa memang sangat baik, yaitu Najwa meraih prestasi dalam bidang futsal yang menandakan bahwa segala fisik motoriknya benar-benar berjalan seperti anak pada umumnya. Dari seluruh pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita merupakan keadaan keterbelakangan mental dengan IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektualnya menjadi terhambat. Inna Najwatul Fitri atau yang biasa disebut dengan Najwa. Najwa teridentifikasi sebagai anak tunagrahita ringan. Hasil observasi perkembangan Najwa memiliki pengaruh positif
dalam hal kognitif, emosi, sosial, dan fisik motorik. Tentunya hal ini dapat dilihat pada kemampuannya dalam berkomunikasi, mengontrol emosi, memiliki kemampuan yang baik dalam berinteraksi dengan lingkungannya, serta memiliki kemampuan fisik motorik yang sangat baik. Najwa hanya memiliki kekurangan pada membaca serta berhitung. Membacanya agak sedikit lambat dan harus perkata.